Baik rekan-rekan, today is hard, tomorrow is harder, but the day after tomorrow will be beautiful. Most people die when it is tomorrow evening and don't get a chance to see the sunrise. Quote from Jack Ma. So, if we never try, we will never know. Welcome to Officer Development Program in BNI bersama saya, Tommy Permadi, BNI Corporate University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi rekan-rekan Officer Development Program BNI High Movers Batch 243, 244 yang kami banggakan. Selamat datang di Opening Ceremony Pelatihan Officer Development Program. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat, tetap semangat dan terus produktif, dan tentunya semangat belajar di tahun 2021. Dan jangan lupa pesan Ibu ya, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Itulah protokol yang harus kita jadikan habit, meskipun kita sudah diberikan vaksin ya. Baik, selamat pagi. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan selamat datang, selamat pagi. Yang terhormat Bapak Bob Tiasikananta, Direktur Human Capital dan Kepatuhan BNI. Yang kami hormati Bapak Afin Yuni Yahya, Chief Learning Officer BNI Corporate University. Bapak Hedi Subagyo, Pemimpin Kelompok Learning Design Group. Bapak Muhammad Sulin Handoko, Pemimpin Kelompok Layanan Pembelajaran. Bapak Ibu Wali Kelas ODP Batch 243-244, serta rekan-rekan ODP yang kami banggakan. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan berkumpul pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 5 April 2021, dengan suasana bahagia, kondisi sehat dalam acara Opening Ceremony Pelatihan ODP. Perkenalkan, saya Tommy Permadi dari BNI Corporate University, dan pada kesempatan kali ini kami akan menemani rekan-rekan sekalian dan menjadi saksi bahwa di batch 243 dan 244 ini adalah calon-calon pemimpin BNI di masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin rekan-rekan ODP yang saya banggakan, program rekrutmen ODP adalah program rekrutmen pegawai BNI dari fresh graduate yang bertujuan adalah mencetak kader-kader calon pemimpin BNI di masa yang akan datang, serta selalu punya integritas tinggi dan mempunyai mental tangguh. Oleh karena itu pada hari ini rekan-rekan ODP batch 243 dan 244 sudah menjadi bagian dari keluarga besar BNI. Dan kami dari BNI Corporate University mengucapkan selamat menjadi keluarga besar dan diterima menjadi pegawai ODP. Tapi yang perlu diingat teman-teman, kepada rekan-rekan semuanya harus tetap semangat belajar, karena setiap tahapan journey program ODP adalah menggunakan sistem gugur. Baik rekan-rekan, agar kita lebih semangat pada pagi hari ini, saya ingin mendengar suara-suara atau yel-yel dari calon-calon pemimpin BNI ODP batch 243-244 di masa yang akan datang. Kami persilakan kepada Ketua Kelas batch 243 untuk memulai yel-yelnya pada pagi hari ini. Kami persilakan. Ya teman-teman, 243, kita jargon dulu ya. 1, 2, 3. Siapa kita? 2, 4. Kita siapa? Susam. 1, 2, 3, let's go. Kami dari dua dapat gelora berkontribusi negara pastinya di seseorang 243 kolaborasi bergelora. Oke, baik. Terima kasih ODP batch 243. Suaranya mantap sekali ya, meskipun secara daring tapi tidak mengurangi semangatnya pada pagi hari ini. Yang pasti yang terakhir ini batch 244 harus lebih semangat, harus lebih kompak. Kami persilakan Ketua Kelas batch 244. Baik, teman-teman, batch 244, mari kita buka mic-nya. Kita sama-sama melakukan yel-yel. ODP BNI 244 masih semangat nggak sih? Semangat dong! 1, 2, 3. Tetap semangat kami tetap ikuti training di BNI.
ODP BNI 244. Muda. Oke, baik, terima kasih, luar biasa sekali. Baik, itulah Pak Afin, semangat rekan-rekan ODP Batch 243, 244, calon-calon pemimpin BNI di masa yang akan datang. Baik rekan-rekan, agar kita meningkatkan jiwa high movers kita kepada BNI, maka acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars BNI, dan pembacaan prinsip 46. Kami mohon kepada rekan-rekan semuanya dengan sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars BNI. Bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangsa, Baik rekan-rekan, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan prinsip 46 BNI yang akan dibacakan oleh Saudara
Dita Halima Aprilia, ODP Batch 243. Kepada Saudari Dita Halima Aprilia, kami persilahkan. Prinsip 46 BNI. 4. Nilai budaya kerja BNI. 1. Profesionalisme. 2. Integritas. 3. Orientasi pelanggan. 4. Perbaikan tiada henti. 6 nilai perilaku utama insan BNI. 1. Meningkatkan kompetensi dan memberikan hasil terbaik. 2. Jujur, tulus, dan ikhlas. 3. Disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab. 4. Memberikan layanan terbaik melalui kemitraan yang sinergis. 5. Senantiasa melakukan penyempurnaan. 6. Kreatif dan inovatif. Baik, terima kasih Saudara Dita Halima Aprilia, ODP Batch 243. Baik, rekan-rekan ODP, Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah marilah kita sama-sama mendengarkan sambutan sekaligus motivasi arahan kepada new employee program ODP High Movers. Telah hadir bersama kita secara virtual Bapak Bob Tiasika Ananta, Direktur Human Capital dan Kepatuhan BNI. Kepada Bapak Bob Tiasika Ananta, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kepada para adik-adik peserta Officer Development Program Bank Negara Indonesia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Ya, sesuai dengan misi yang diusung oleh BNI, BNI memiliki 6 misi. Yang sebelumnya 5 misi, tetapi kemudian sekarang sejak tahun 2020 menambahkan 1 misi. Nah, misi apa yang ada di BNI? Mungkin ini sebagai salah satu pengenalan kepada para adik-adik ODP sekalian. Itu ada yang pertama adalah customer sebagai stakeholder kita, yaitu memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah pada seluruh nasabah selaku mitra pilihan utama. Nomor 1 adalah customer. Kemudian nomor 2, nah ini memang misi yang baru ditetapkan di 2020, karena BNI di antara bank BUMN atau bank negara, ini akan mengembangkan dirinya karena kita mempunyai kelebihan di international banking, maka kita masukkan ke misi yang kedua, yaitu memperkuat layanan internasional untuk mendukung kebutuhan mitra bisnis global. Kemudian misi yang ketiga, itu setelah customer dan kemudian spirit kita menjadi internasional, misi yang ketiga adalah kepada investor. Nomor 3 ini kepada investor, yaitu meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. Karena kita perusahaan publik, tidak hanya dimiliki oleh pemerintah sebagai majority investor, tetapi juga publik yang sebagai minority investor, itu adalah merupakan misi kita untuk mengoptimalkan value kepada para investor. Kemudian yang keempat, itu adalah karyawan. Ya, kita akan berusaha di misi keempat ini menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi. Jadi tolong diingat bahwa rekan-rekan calon pendidikan ODP ini adalah sebagai calon karyawan di BNI, dan ini kita masukkan sebagai misi kita Bank BNI karena kita tahu keberhasilan kita itu salah satunya adalah tergantung dari karyawan ini. Apa misi kita yang kelima? Jadi setelah tadi kepada customer, kemudian internasional, kemudian yang ketiga adalah kepada investor, keempat karyawan, kelima kepada komunitas atau kepada lingkungan sosial. Misi kelima kita adalah meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan komunitas. Itu misi kita kelima. Dan yang terakhir itu adalah kepada industri. Kita berusaha untuk menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik. Saya kira kepada adik-adik sekalian yang menjadi calon karyawan BNI dan khususnya calon leadership BNI, 6 misi ini merupakan hal yang harus dipahami sejak awal.
yaitu pertama kepada customer, karena customer itu yang menggaji kita. Kedua adalah kepada tadi international banking, itu baru. Tapi kemudian yang ketiga ini investor, dia adalah pemegang saham kita. Yang keempat adalah karyawan, termasuk adik-adik semua. Yang kelima adalah komunitas dan sosial. Dan yang keenam adalah kepada industri. Ya. Nah, sedangkan visi BNI itu adalah ingin menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Tolong diingat di sini bahwa BNI itu bukan hanya bank, tetapi lembaga keuangan. Makanya dalam grup BNI, di situ ada BNI Sekuritas, ada BNI Life, asuransi, ada BNI Multifinance, juga ada BNI Asset Management, dan kita punya satu perusahaan anak di luar negeri yang memang fokus untuk melayani para TKI di Hong Kong, yaitu BNI Remittance Limited. Nah, itu semua menjadi satu kesatuan incorporated lembaga keuangan, maka visi kita agar untuk menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan, tetapi bukan cuma layanan, tetapi juga kinerja dan sifatnya berkelanjutan. Oke. Kemudian program Officer Development BNI ini adalah program yang didesain untuk mencetak para pemimpin BNI di masa depan yang memiliki dedikasi dan integritas tinggi untuk kemajuan BNI. Jadi adik-adik sekalian ini dengan kemudian sudah proses seleksi dan masuk ke dalam program ODP, please ada tanggung jawab, beban, moral, tapi sekaligus kepercayaan atau harapan dari Bank BNI kepada adik-adik semua untuk mengikuti ini dengan sungguh-sungguh, karena adik-adik semua ini adalah kemudian menjadi calon pimpinan BNI di masa depan. Nah, apa sih tujuan program ODP? Jadi mungkin saya akan mengelaborate lebih terkait dengan tujuan ODP tersebut. Yang pertama adalah mencetak calon-calon pemimpin BNI di masa depan yang memiliki karakter kuat dan berintegritas tinggi. Karakter kuat artinya tahan banting, punya fighting spirit, tetapi sebagai lembaga jasa keuangan yang kemudian di sini berbasis kepada kepercayaan, maka sudah menjadi satu hal kewajiban BNI High Movers. Itu adalah masalah integritas. Integritas tinggi. Karena begitu kemudian orang-orangnya itu tidak berintegritas, bagaimana masyarakat bisa memiliki kepercayaan terhadap Bank BNI. Kemudian tujuan program ODP yang kedua adalah membangun semangat petarung, militan, dan tahan banting. Itu tadi yang kemudian dimaksudkan juga dengan karakter kuat. Di dalamnya termasuk ada semangat untuk petarung, militan, dan tahan banting. Karena sekarang bisa dibayangkan industri perbankan ini ada sekitar 118 bank. Dan untuk melayani seluruh Indonesia, dan di situ persaingannya nggak main-main. Maka kita pengen mencetak calon pimpinan memang yang yang mempunyai semangat petarung, militan, dan tahan banting. Dan tujuan program ODP yang ketiga adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai sesuai dengan standar kompetensi untuk posisi yang akan dituju. Jadi ODP ini sebagai calon leader itu nanti akan diarahkan untuk fungsi-fungsi tertentu dan tujuan-tujuan posisi tertentu. Pada saat awal pendidikan di BNI, itu BNI akan mendevelop para karyawannya itu sebagai spesialis. Tetapi makin karirnya tinggi, makin naik, mereka kemudian akan lebih menjadi generalis. Nah, tetapi ODP itu sebetulnya kira-kira sebagai apa ya? Sebagai tier 1-nya, sebagai KW1-nya BNI High Movers untuk memimpin, membawa BNI di masa depan. Oke? Nah, mungkin yang kemudian perlu saya ingatkan dan saya informasikan kepada teman-teman bahwa BNI itu lahir 5 Juli 1946, di mana Indonesia merdeka tahun 1945, sehingga Bank BNI itu adalah sebetulnya anak kandung Bank Anak Kandung Negeri Republik Indonesia.
Merdeka 45, lahir BNI 46. Dan pada saat waktu itu dilahirkan sebagai bank pertama, diharapkan waktu itu dilahirkan itu mengkup semua fungsi perbankan. Fungsi bank sebagai bank sirkuler, fungsi bank sebagai penggerak ekonomi bank industri, fungsi bank kemudian juga sebagai melayani masyarakat, itu ada semua di Bank BNI. Tetapi pada saat kemudian perkembangannya, maka fungsi bank sirkuler itu mungkin baru di sekitar 3 tahun atau 4 tahun berikutnya, itu baru dibentuk BI sebagai bank sentral yang tadinya ada di BNI. Nah, uang ORI, uang Republik Indonesia pertama yang nyetak, itu tahun 46, itu adalah Bank BNI. Ya. Nah, kenapa saya perlu menjelaskan ini? Agar adik-adik semua ODP ini, calon ODP, calon karyawan di ODP ini, program ini, itu memiliki pemahaman bahwa BNI itu memang memiliki DNA sebagai petarung, sebagai pelopor. Banyak sejarah membuktikan bahwa BNI ini sebagai pelopor. Bank yang pertama membuka cabang di luar negeri. Tahun 55 kita sudah buka di Singapura, padahal Singapura baru merdekanya tahun 63. Kemudian bank yang pertama kali punya tabungan bocah, itu tahun 63 juga. Kemudian bank pertama kali yang tercatat di Bursa Efek, Bank BUMN maksudnya. Bank milik pemerintah yang pertama kali tercatat di Bursa Efek itu adalah Bank BNI, yaitu tahun 96 sebagai bank listed dan terbuka. Artinya di situ tadi yang kemudian masuk kepada misi nomor 3 untuk investor, itu karena kita listed waktu itu. Jadi banyak beberapa milestone di mana BNI itu adalah sebagai pelopor. Jadi tolong diingat sebagai ODP, calon karyawan di BNI, kita punya DNA, kita sebut insan BNI itu sekarang namanya BNI High Movers. Nah, DNA kita itu adalah sebagai pelopor, petarung, dan kemudian sebagai pemenang. Ya. Nah, tetapi itu masa lalu, masa sekarang yang kita harus perhatikan juga. Apalagi kita mengantisipasi masa depan. Masa sekarang dan masa depan, teman-teman, rekan-rekan atau adik-adik kita calon karyawan ODP ini, itu pasti sering dengar dengan kemudian istilah VUCA. Di mana kemudian uncertainty itu kemudian makin besar, apalagi sekarang di era pandemi. Maka dengan spirit dan mentalitas seperti itu, kita atau Bank BNI itu berharap bahwa Bank BNI juga akan menjadi dengan DNA petarung, pelopor, itu mempunyai fighting spirit dan pemenang di era VUCA atau era tuna ini. VUCA itu apa sih? Volatile, uncertain, gitu ya, kompleks dan ambigu, nggak jelas. Kita nggak bisa bikin plan panjang-panjang karena setiap kali perubahan harus ada. BNI High Movers, kalau mempunyai DNA pelopor sebagai petarung dan pemenang, menghadapi hal yang kemudian ambigu dan tidak jelas itu, selalu siap untuk beradaptasi, siap untuk menghadapi pertempuran, perubahan, dan bermental agile. Dan selalu punya spirit inovatif dan kreatif. Ya, itu kira-kira gambaran bahwa BNI itu punya DNA tersebut, hal itu, dan DNA itu kami atau saya titipkan, saya tanamkan kepada adik-adik para ODP tersebut. Nah, bagaimana dengan journey ODP ini, perjalanan training program ODP ini? Ya, ODP ini akan dilangsungkan selama 12 bulan. Ya, dan ada classical, ada coaching mentoring, dan ada experience atau social learning. Nah, kira-kira komposisinya 10% itu adalah classical learning. Tetapi classical learning dengan pola virtual sekarang,
nanti ada beberapa program memang yang dilakukan secara self dan online learning. 20% nanti berinteraksi dengan beberapa senior atau mentor itu melalui coaching dan mentoring. Dan kemudian 70% journey-nya itu melalui on the job training atau in service training, yaitu memberikan experiential dan social learning-nya. Jadi total 100% dengan journey 12 bulan itu memiliki komposisi seperti itu. 10% learning-nya, 20%-nya dari coaching dan mentoring-nya, dan 70%-nya adalah experiential. Nah, tadi sudah saya sampaikan pembelajarannya menggabungkan online class, self-learning, dan juga on the job training. Dan juga learning dari unit-unit yang terkait. Dan hal tersebut merupakan satu journey paket yang diharapkan bisa mengena kepada para ODP, karena ODP ini adalah sebagai future leader BNI. Ya. Yang terakhir, sebagai penutup, bahwa harapan saya terhadap teman-teman atau adik-adik ODP ini itu adalah kalian melaksanakan program ini dengan sungguh-sungguh, dengan seksama, karena banyak harapan yang ada di pundak adik-adik sekalian. Perjalanan adik-adik itu masih panjang, ya, dan BNI saya bisa pastikan tempat pilihan yang nggak salah untuk adik-adik itu tumbuh, belajar, dan berkembang. Kita memberikan ruang untuk improve yang besar sekali terhadap adik-adik sekalian. Bahkan untuk para milenial yang mungkin sifatnya mobile, pengen kerja yang fleksibel, BNI memfasilitasi itu. Tapi jangan kemudian yang saya pesankan punya mental pecundang. Pesan saya, jangan punya mental pecundang. Apa itu mental pecundang? Mungkin saya bacakan satu cerita. Ya, dan ini tolong diambil message pesan dari cerita ini. Cerita ini begini kira-kira. Ini ada seorang calon ODP nanya. Kira-kira nanya sama atasannya, Mas, apakah bisa bantu saya dapat pekerjaan? Kemudian sama counterpartnya bilang, oke, apa pekerjaan yang diinginkan? Jawabannya, apa aja deh Mas, yang penting kerja. Oke. Kalau gitu mungkin saya bisa minta kolega saya untuk kamu jadi sales ya di sana. Terus jawabnya, kalau bisa jangan yang suruh jualan deh Mas. Saya nggak terlalu suka jualan. Oh gitu, oke deh. Kalau gitu bentar ya, saya coba telepon teman saya yang di Jakarta. Setelah menghubungi teman saya yang di Jakarta tersebut, kemudian dapat info bahwa oke, kata teman saya dia sedang butuh admin untuk input penjualan. Terus dijawab lagi, waduh Pak, saya nggak bisa komputer. Oh oke. Mengapa nggak? Kalau gitu kenapa nggak bisnis aja? Dijawab lagi, wah itu butuh modal Pak, saya nggak punya modal. Oh oke. Kalau misalnya saya ada teman yang bisa membantumu bisnis dengan modal kecil atau bahkan tanpa modal, itu gimana? Kemudian dia menjawab, wah ini pasti MLM ya Pak, multi level ya. Kalau yang kayak gituan, nggak deh Pak, nggak suka saya MLM saya Pak. Kemudian orang bersangkutan sudah mulai mikir, belum selesai menjelaskan, namun rasanya sudah mendadak kehilangan kesabaran untuk membantu orang ini. Nah, banyak orang itu susah, itu bukan karena nggak ada kesempatan. Tetapi masalahnya adalah pada sikapnya. Jack Ma, seorang pendiri Alibaba, itu punya pesan, di dunia ini orang yang paling sulit dilayani adalah orang yang bermental miskin. Dikasih gratis, dia berpikirnya saya mau diperalat apa nih? Dikasih barang murah, dia langsung berpikir ini pasti barang jelek. Dikasih yang bagus, dia berpikir ini pasti mahal. Dikasih yang modern, langsung kemudian dia berpikirnya udah minder aja, saya nggak berpengalaman. Dikasih yang mudah, itu tradisional.
Ini contoh yang saya maksud dengan mental pecundang. Dalam program Journey ODP nanti, dan bahkan nanti pada saat adik-adik sekalian udah terjun di dunia kerja, banyak hal-hal yang kemudian dihadapi semacam itu. Dan kalau kita tidak menyikapi dengan positif, dan kita bermental pecundang, yang dicari itu adalah selalu alasan dan titik kemudian tidak bisanya. Maka dari awal saya pesankan kepada adik-adik, tadi cerita kita bahwa DNA BNI itu sebagai pemenang, pelopor, petarung, itu firm. Dan saya pesan kepada adik-adik nanti menghadapi training ke depan, menghadapi tantangan pekerjaan ke depan. Hilangkan jauh-jauh mental pecundang. Bangun selalu spirit untuk kita sebagai fighter. Bangun spirit kita kemudian sebagai pelopor. Dan pastikan kita itu adalah sebagai pemenang. Jadi buka hati lebar-lebar untuk hal yang baru dipelajari, tentunya dengan kejujuran, tentunya dengan integritas yang tinggi. Saya kira itu kemudian pesan akhir dari pembukaan program ODP ini, dan besar harapan saya mewakili manajemen di sini bahwa adik-adik pada saat memasuki program ODP ini dioptimalkan hal-hal yang akan dipelajari, karena itu menjadi satu modal yang besar sekali pada saat nanti adik-adik berkarya dan berkontribusi buat Bank BNI yang kita cintai bersama. Terima kasih, saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bob Tiasika Ananta, Direktur Human Capital dan Kepatuhan BNI. Harapan manajemen diberikan kepada rekan-rekan ODP bahwa teman-teman seperti yang disampaikan oleh Pak Bob tadi adalah memiliki mental fighter, petarung, jiwa militan, trust, tanggung jawab, dan yang paling penting jangan menjadi pecundang ketika menjalani program ODP. Baik rekan-rekan, tetap semangat ya, luar biasa sekali. Baik rekan-rekan ODP, acara selanjutnya yaitu saat ini kita sudah tersambung secara virtual juga. Tadi Bapak Afin Yuniaya, Chief Learning Officer BNI Corporate University. Marilah kita sama-sama mendengarkan opening speech dari Bapak Afin Yuniaya, CLO BNI Corporate University. Kepada Bapak Afin, disilahkan. Baik, terima kasih Mas Tommy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Terima kasih Pak Bob atas sambutan pembukaan dari Bapak yang sangat luar biasa. Tadi juga oleh pembawa acara, Mas Tommy sudah disampaikan beberapa poin tentang bagaimana sejarah BNI dan apa itu DNA BNI sebenarnya. Maka saya selaku Chief Learning Officer sekali lagi ingin menguatkan kepada adik-adik semua, para peserta ODP, untuk sungguh-sungguh memperhatikan pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Bob Ananta, Direktur Human Capital dan Kepatuhan BNI tadi. Saya mengucapkan selamat datang kepada, dalam catatan kami ada 49 orang talenta-talenta muda kita yang akan masuk ke dalam program Officer Development Program, ODP, calon pegawai BNI. Sudah dijelaskan oleh Pak Bob apa itu ODP, apa tujuannya. Maka kami harapkan dari teman-teman semua, ya, adik-adik semua, agar kesempatan yang sudah terbuka ini benar-benar disyukuri, ya, penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita dalam situasi seperti ini, ya, situasi seperti ini, adik-adik masih bisa ada kesempatan bergabung di BNI, dan mudah-mudahan
dengan upaya kita bersama, BNI bisa survive. Kita bisa melihat di luaran sana banyak perusahaan sudah tumbang, banyak organisasi yang mengurangi pegawainya, gitu ya. Nah, alhamdulillah kita masih bisa menerima program ODP ini karena kita melihat jangka panjang bahwa di masa depan kami berharap BNI bisa terus survive dan nantinya kepemimpinan BNI akan dipegang oleh generasi adik-adik semua, menggantikan generasi saya, menggantikan generasi Pak Edi dan Pak Tommy yang ada juga ikut dalam kesempatan ini. Nah, kami ingin yakinkan bahwa bekerja di BNI sebagai BUMN, ya, kita juga menerapkan asas-asas berusaha, asas profesionalisme. Artinya apa? Artinya bahwa jika kita sungguh-sungguh bekerja, menunjukkan kinerja yang baik, maka kesempatan itu akan lebih didahulukan kepada mereka yang berprestasi, berkinerja. Kita adalah merit system organization. Jadi teman-teman selalu menunjukkan kinerja yang baik. Tidak ada istilah urut kacang. Tidak ada istilah urut kacang. Siapapun yang berprestasi bagus akan terlihat oleh pimpinannya dan tentu akan mendapat kesempatan yang lebih baik. BNI adalah bagian dari BUMN. BUMN punya core value yang namanya akhlak. Akhlak itu adalah singkatan dari A-nya itu amanah, K-nya itu adalah kolaboratif, H-nya itu harmonis, kolaboratif, L-nya itu loyal, ya. Kami berharap pegawai-pegawai BUMN itu loyal kepada organisasinya. Loyal dalam artian jika yang dilakukan itu tidak melanggar peraturan yang berlaku, maka Anda harus lakukan itu demi mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir adalah kompeten. Nah, di dalam teman-teman melakukan ini semua, kita juga berinteraksi dengan masyarakat. Apalagi sekarang ini dengan adanya sosial media, ya, itu semuanya itu dengan mudah diketahui orang lain dan kita pun dengan mudah memposting segala sesuatu yang diketahui orang lain juga. Oleh karena itu kami berharap adik-adik semua selalu mengedepankan wawasan kebangsaan. Karena kita BNI adalah BUMN, dilihat oleh seluruh stakeholders kita. Apa itu yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Ada beberapa. Yang pertama, kita harus sadar bahwa memang kita ini bangsa yang berbeda-beda suku agama, ras, dan kepercayaan. Justru dengan keberagaman kita itulah menjadi sumber kekuatan kita, adik-adik sekalian. Jadi strength lays in the difference, istilahnya, ya. Meningkatkan toleransi dalam beragam. Tidak masuk, ini saya tekankan lagi ya, tidak masuk atau terlibat dalam aktivitas radikalisme. Ya. Kemudian juga kita harus mendahulukan kepentingan negara dan bangsa dibandingkan kepentingan individu atau golongan. Menjauhkan diri dari perbuatan atau sikap yang mengandung unsur sara. Selalu merawat jiwa kesatuan dan persatuan. Mengutamakan musyawarah jika ada perbedaan pendapat. Jangan ikut-ikutan menyebarkan hoax yang bisa membuat kegaduhan dan keresahan masyarakat. Jadi itu pesan-pesan saya betul-betul agar diperhatikan oleh adik-adik sekalian. Sebagai CLO, saya juga menjadi orang tua kalian selama program pelatihan ini. Selamat datang di kampus BNI Corporate University. Kampus ini adalah kampus kebanggaan. Kita ini kampus yang berkelas dunia karena kita punya akreditasi sebagai Corporate Learning Improvement Process, CLIP, dari lembaga yang namanya European Foundation for Management Development. Organisasi ini berada di Portugal. Anggotanya adalah kumpulan para ilmuwan, organisasi, lembaga penelitian yang mengedepankan strategic management. Dan BNI alhamdulillah kita dapat akreditasi dari lembaga tersebut. Artinya apa? Memang kita punya program, kita dinilai mampu menjalankan visi, misi, strategi,
inovasi yang konsisten untuk praktek pengembangan kompetensi pegawai. Bahkan BNI adalah bank yang pertama di Indonesia, juga di Asia, bahkan di Asia, yang pertama kali mendapatkan akreditasi tersebut di tahun 2019. Oleh sebab itu, saya berharap teman-teman semua, mari kita sama-sama menjaga kualitas BNI dengan melaksanakan program pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Sekarang situasi pandemi, ya, berbeda dengan zaman dulu waktu saya masuk di BNI. Kami dulu ada kelas duduk bareng di Jakarta. Saya dengan Pak Bob satu kelas itu dulu. Kita bareng masuk. Pelatihan selama beberapa waktu sebelum akhirnya nanti kami di unit-unit. Nah, sekarang dengan situasi pandemi ini, tentu kita harus, tadi Pak Bob menyinggung tentang VUCA, ya. Kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi ini. Kita harus agile. Maka sistem pembelajarannya ini akan lebih banyak di rumah. Paling tidak diawali dengan online dari rumah masing-masing atau dari tempat masing-masing. Nah, saya titip adik-adik sekalian, tentu saya pun pernah mengalami work from home. Nah, itu tidak mudah, ya, tidak mudah melakukan pekerjaan dari rumah, itu tidak mudah. Banyak sekali godaan, banyak sekali hambatan. Jadi saya berharap supaya proses pembelajaran efektif, ya. Nah, tolong disiapkan dengan baik sarana dan prasarananya. Tolong laptop, ya, atau handphone atau sarana elektronik yang Anda pakai, mau pakai tablet, laptop, handphone dan sebagainya, diperhatikan betul kondisinya harus prima pada saat mau belajar. Malam hari itu tolong dicek baterainya full apa tidak, ya. Jangan sampai nanti ada alasan lowbat pagi-pagi baru sadar, ya. Sinyal. Nah, sinyal telekomunikasi ini juga jadi persoalan. Di dalam rumah itu kadang-kadang tidak semua titik itu kekuatan sinyalnya sama. Maka kalian harus mencari tempat yang paling kuat sinyalnya. Ya mungkin kondisinya kurang nyaman atau apa, ya dibuat nyaman. Dicari meja, dibikin meja, kursi disusun, buku disusun. Saya lakukan itu semua supaya situasi nyaman. Kadang-kadang di rumah saya pas posisinya yang ada sinyal bagus, bukan di tempat yang ada meja gitu ya. Ya kita buat meja, kita susun buku ya supaya menjadi nyaman. Sehingga apa? Supaya proses belajar mengajarnya itu bisa dipenuhi dengan baik. Karena apa adik-adik? Jangan lupa, di setiap tahapan itu ada sistem gugur. Ya, jadi Anda masuk pagi ini, mulai hari ini, bukan jaminan nanti akan seluruhnya. Tentu kita berharap, tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, jangan ada yang tidak lulus. Kita berharap semuanya lulus. Karena kami pun juga BNI berharap Anda ini sudah melalui proses saringan yang berlapis-lapis. Tentu kami berharap benar-benar nanti kalian bisa melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di BNI dari generasi kami, generasi saya. Jadi perhatikan betul sehingga evaluasi bisa diikuti dengan baik, Anda bisa lulus mendapat nilai yang baik. Ya, itu pesan saya. Jadi jaga betul itu, karena apa? Nanti program kita ini kan tadi Pak Bob sudah bilang, ada yang formal learning 10%, ada 20% coaching and mentoring, kalian akan ditempatkan di unit dan kalian belajar dari senior-senior kalian. Ya, dan ada yang 70% experiential learning, belajar dengan mengerjakan sendiri, mendapatkan pemahaman seperti itu. Jadi harapan saya benar-benar teman-teman, adik-adik semua perhatikan itu. Terakhir, lagi-lagi kita masih di situasi pandemi COVID, tolong masalah kesehatan, protokol kesehatan tolong dijaga dengan baik. Asupan makanan, minuman, vitamin dijaga, ya. Olahraga secara teratur, ya. Sempatkan pagi-pagi, apalagi kalau kalian dari rumah, ya. Kalau dari rumah mestinya cukup waktu, tidak ada perjalanan dari kantor rumah kayak saya, ya. Kalau saya paling tidak 1 jam perjalanan dari rumah ke kantor. Nah, kalau saya waktu work from home, saya pagi-pagi sempat berolahraga. Habis sholat subuh saya olahraga sebentar, baru kemudian bekerja. Nah, saya harap teman-teman bisa mengatur waktu dengan baik, bisa menyeimbangkan antara work dengan work-life balance, sehingga kesehatan bisa terjaga. Akhir kata, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon ridho Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Kasih, saya nyatakan program ODP. Ini 2 angkatan sekaligus ya, 243, 244, dimulai. Akhir kata, selamat
bergabung. Selamat menjadi calon pegawai. Saya harap kalian nanti bisa bergabung dengan kami menjadi keluarga besar High Movers BNI. Selamat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan memperoleh hasil yang sempurna. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, selamat belajar. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Afin Yuni Yahya, CLO BNI Corporate University, sebagai orang tua bagi rekan-rekan semuanya di organisasi BNI ya, menitipkan pesan kepada anak-anaknya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Afin. Rekan-rekan, selanjutnya acara berikutnya yaitu agar kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesehatan serta menjalani program Journey ODP selama 12 bulan. Marilah kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Saudara Adif Rama Salfire ODP Batch 243. Kepada Saudara Adif Rama Salfire, disilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Bob Tiasika Ananta, Pak Afin Yuni, Ibu Yeni Dwi, Pak Sulin Handoko, Bapak Edi Heri, dan rekan-rekan BNI serta peserta ODP semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa berdasarkan keyakinan kita masing-masing, dan khususnya bagi Muslim, izinkanlah saya untuk memimpin doa agar Allah memberikan keberkahan pada acara kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan Pencipta dan Pemelihara alam raya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, di pagi hari ini kami berkumpul secara virtual dalam rangka acara pembukaan pelatihan Officer Development Program Batch 243 dan 244. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, khususnya rekan-rekan ODP Batch 243 dan 244, agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas pelatihan ODP yang akan mereka jalani, sehingga pada akhirnya nanti mereka berhasil menjadi bagian dari keluarga besar perusahaan tempat kami mengabdi dan berkarya. Ya Allah, kami mohon juga kepadamu agar kami senantiasa diberikan rahmat dan hidayah-Mu, dijauhkan dari sifat malas, lalai, serta selalu dalam lindungan-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami, karena sesungguhnya hanya Engkaulah yang dapat menghapus dosa-dosa kami. Ya Allah yang Maha Mendengar, hanya kepadamu-lah kami meminta, dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adif Rama Salfaya. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, rekan-rekan semuanya, sebelum kita akhiri acara pembukaan pada pagi hari ini, kita foto bersama dulu ya. Boleh? Kita foto bersama, direpaikan dulu jilbabnya, rambutnya. Udah ganteng-ganteng semuanya nih Pak Afin, pemimpin-pemimpin Ya, kita nih. cahaya ininya apa? Wajahnya, cahayanya diatur biar Asik ya. Oke, saya capture dulu ya. Ini ada kurang lebih 3 layer gitu ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. 1, 2, senyumnya. 3. Senyum. Senyumnya dong. Sekali lagi ya, High Movers-nya belum. Kita akan memperkenalkan salam BNI High Movers. Seperti ini ya teman-teman. Boleh tangan kanan seperti tangan kanan high di five, gitu kan ya. Arah kayak mau terbang gini. Gitu. High five tangan kanan kita arahkan ke pundak sebelah kiri seperti ini. Oke. Ya. Bagus. Cakep dah. 1, 2. Oke. 1, 2. Baik, terima kasih.
Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan ODP yang kami banggakan, rangkaian acara opening seremoni ODP batch 243-244 telah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bob Tiasika Ananta, Direktur Human Capital dan Kepatuan, Bapak Afin Yuniyaya, CEO BNI Korpu, Bapak Ibu pimpinan BNI Korpu yang sudah hadir secara virtual. Mohon maaf jika terdapat kekurangan pada rangkaian acara pada pagi hari ini. Tapi BNI ODP 243-244 jangan lupa ya subscribe dan tekan tombol lonceng channel YouTube BNI Corporate University dan follow Instagram BNI Corporate University agar teman-teman tidak tertinggalan informasi suplemen pengetahuan. Jadi banyak media yang teman-teman gunakan untuk menjadi high movers yang semangat belajar, salah satunya dengan YouTube channel BNI Corporate University. Baik rekan-rekan semuanya, setelah ini adalah rekan-rekan kembali ke wali kelas dan mengikuti rangkaian program pelajaran di rundown hari pertama. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita pada pagi hari ini mewakili seluruh tim BNI Corporate University yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti pelatihan Journey program ODP dan sukses menjalankan program ODP. Saya Tommy, pamit undur diri, see you on top guys, dan kembali ke wali kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat Terima kasih ya. Pak Afif. Terima kasih Pak Afif. Terima kasih Pak Pak Afif. Afif. Selamat teman-teman, Terima kasih. sukses selalu. Pak. Teman-teman, habis ini digital mindset ya. Pak, silakan Pak Icol yang wali kelas. Maaf Pak.